Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Atas karunia Allah, nikmat Allah, kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kita belajar sama-sama. Luruskan niat, betul kata Mas Lukman tadi, luruskan niat. Kita kesini semata-mata karena Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya niat itu adalah induknya akhlak. Jadi berawal dari niat. Niat menentukan akhlak berikutnya. Bisnis, nikah, apapun itu tergantung dari niatnya. Berteman tergantung dari niatnya. Kalau niatnya lurus, tulus, maka langgeng. Akhlaknya baik, tulus. Tapi kalau niatnya mencari manfaat, memanfaatkan orang lain, maka akan sangat terasa dan merusak persahabatan. Nikah juga gitu. Niatnya syahwat, maka yang didapat hanya syahwat, tapi tidak mendapat kebahagiaan yang lain. Akhirnya rusak rumah tangganya. Maka penting lurusnya niat. Bisnis, kalau niatnya kaya, jadilah dia pengusaha yang rakus, pengusaha yang tamak, pengusaha yang tak peduli lagi halal haram, syubhat, nggak peduli lagi. Makanya kalau niatnya lurus, bisnis karena Allah, maka tidak akan letih dia berbisnis. Toh kalaupun nggak berhasil sudah terhitung pahala karena sudah ibadah di jalan Allah. Maka induknya akhlak itu adalah niat. Demikian pengajian kita. Silakan yang mau bertanya, saya persilakan. Tema kita di malam hari ini kita ngobrol santai lah ya, yaitu tentang masalah nikmatnya taat. Ini bil khusus kepada para istri ya, calon-calon istri, calon-calon bunda, akhwat-akhwat solihah semua yang ada di teras dakwah ini, bahwa taat itu betul-betul insya Allah membawa kenikmatan. Yang akan kita bahas pertama adalah kenapa kok perempuan itu harus taat. Kenapa sih Pak Ustadz harusnya perempuan? Kenapa sih gue gak laki-laki sekali-kali gitu, ada laki-laki yang taat sama istri? Ada yang protes ya, adalah. Kan teman-teman ngerti gak? Di medsos tuh kan rame tuh, ada akun, saya lupa namanya siapa, perempuan yang nyinyir banget sama cowok, dikit-dikit ngomongnya modus gitu loh. Nah, ini tahu kan? Oh, nonton semua berarti. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sama kayak saya ya Allah. Itu perempuan dikit-dikit modus. Saya tawarin deh ke teman-teman sini, mau nggak nikah sama cewek itu? Iya, ngeri kan? Ngeri sama cewek-cewek model begitu tuh. Nikah sama perempuan yang kayaknya itu sama laki-laki itu kayaknya mau dipites saja tuh laki-laki sama dia. Laki-laki, perempuan pinginnya mites laki-laki, perempuan pinginnya nggak mau kalahin lah gitu ya, nggak mau disaingin, pokoknya dia maunya menang terus. Laki-laki awas ya macem-macem mau gitu. Makanya ada bapak-bapak itu dia nggak, maaf saya maaf ini ngomongnya agak miring dikit. Ada bapak-bapak nggak berani poligami. Saya tanya, bapak kenapa nggak poligami? Ngeri Pak Ustadz. Ngeri kenapa? Istri saya ngancam. Apa katanya? Kalau sampai saya poligami, kamu mas kalau sampai poligami, kamu saya mutilasi katanya. Ngeri kan? Aduh, tuh dapat istri kayak gitu kan ngeri banget kan. Tiap harinya dibayang-bayangi oleh maut itu tiap hari. Ini kan ngeri banget. Memang lihat istri itu langsung zikrul maut terus dia emang. Nah, itulah dia. Ada istri-istri yang tipe-tipe begitu itu. Ya karena mungkin terlalu termakan budaya feminisme ya. Kemudian mereka terkena tipu daya liberalisme. Akhirnya perempuan-perempuan itu sebelum nikah sibuk yang dicari adalah LSM, pembela hak-hak wanita. Itu yang dicari, bekal sebelum nikah. Harapannya apa? Awas nanti kalau macam-macam saya laporin. Jadi emang udah niat-niat betul, dia temu perang itu udah siap-siap itu. Niat nikah itu udah dalam benaknya itu adalah peperangan nantinya. Nah ini yang keliru. Perempuan sejatinya memang fitrahnya dia harus taat, fitrahnya dia sebagai makmum, laki-laki itu imam. Ini poin. Dan ini telah Allah gariskan dalam surat apa? An-Nisa ayat 34. Kita semua insya Allah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din ba'dan 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ila akhiril ayah. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Qawwam ini sudah digariskan oleh Allah. Maka laki-laki itu pasti pemimpin. Mau gak mau laki-laki itu memimpin. Dan jiwanya memang pemimpin. Jiwanya suka memimpin. Makanya kalau perempuan kok nikah nyari makmum tuh gak ada. Orang akhwat tuh ke saya tuh pasti nyarinya imam kok. Ustadz, carikan saya laki-laki yang soleh yang bisa jadi imam buat saya, mesti itu. Gak ada yang Ustadz carikan saya ikhwan yang bisa bermakmum dengan saya Pak Ustadz. Saya pingin banget jadi imam buat suami saya, biar suami saya soleha. Kentir. Ono wong wedok ono cekek wae yo. Gimana? Gak ada lah. Logikanya itu namanya perempuan tuh pasti dia dipimpin. Allah tuh telah menetapkan perempuan itu pasif, laki-laki aktif. Dari struktur tubuhnya iya, dari perilakuannya aja iya. Mohon maaf ya saya ngomong gini agak kurang enak sih, tapi kalian sudah gede semua. Laki-laki itu membelai, perempuan apa? Dibelai, pasif, aktif, pasif. Yang perempuannya pasif, laki-lakinya aktif. Perempuan pasif. Membelai, perempuan dibelai. Mesti begitu. Laki-laki apa? Mencium, perempuan dicium. Laki-laki menuntun, perempuan dituntun, mesti. Laki-laki memperkosa, perempuan ya jangan dicontoh kalau ini kan cuma kalimat pasif aktif kan, memperkosa, perempuan diperkosa. Nggak boleh disebut ya? Boleh lah, kan kita pengajian gaul ini ya. Kan begitu, emang begitu statusnya. Dari, maaf ya kata guru saya, dari struktur dan organ tubuh saja begitu. Laki-laki, maaf ya, secara biologis meraba, perempuan senang diraba. Emang begitu. Aduh jangan bayangin ya, maaf ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini jomblo, saya lanjutkan apa enggak ya Allah ini. Laki-laki memasuki, perempuan dimasuki. Kan gitu, pikirannya loh ya, pikirannya. Oh mikir yang aneh, parah. Begitulah laki-laki memimpin, perempuan dipimpin. Memang sudah begitu fitrahnya. Maka perempuan ya mesti harus taat kepada suami. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawanya beliau mengatakan seorang perempuan itu kalau sudah nikah, maka kepemimpinannya yang tadinya pada ayahnya atau orang tuanya berpindah kepada suaminya. Dan sejak saat itu kata Imam Ibnu Taimiyah, seorang wanita wajib lebih taat kepada suami, bukan lagi kepada ayah dan ibunya ya, selama perintah itu dalam ketaatan, selama perintahnya tidak untuk bermaksiat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki itu ya memimpin, perempuan harus taat. Ustadz ya perempuan boleh nggak taat? Bantah. Boleh. Kenapa Pak Ustadz kok boleh? Ya jika laki-laki itu tidak bisa ngimam, gak becos ngimam. Jadi imam kok banyak ngutangnya, memasukkan tenaga kerja asing. Saya ngomongin apa tadi ya? Ini ngomongin apa? Maklum, suaminya tahunnya Ustaz. Gak boleh kita ngomong gitu ya, gak boleh. Nah, jadi gitu. Kalau imamnya begitu ya gak harus ditaati lagi. Ya, sukanya ngutangan, ya, munafik, pencitraan gak harus kita taati lagi. Suami terus apa adanya. Saya ngomong suami lo ya. Sehingga Allah mudah-mudahan insyaallah tidak dipersekusi saya bicara di sini. Nah itu prinsip dasar. Taib, saya akan sampaikan berikutnya tentang masalah apa alasan seorang perempuan harus taat kepada suami. Alasan-alasannya dulu. Seorang perempuan harus taat kepada suami, satu, karena dia para suami tadi menjadi qawwam, pemimpin, menjadi imam, mimpin. Perempuan itu kan nikah yang paling ditakuti itu adalah harus taat, tunduk.
Ustadz saya tuh loh Ustadz, berat mau nikah tuh mikirin, aduh masa sih harus taat apa-apanya taat. Ntar kalau nggak cocok masa tetap disuruh taat. Saya lalu bilang begini, Mbak, apakah taat itu berat? Berat nih Pak Ustadz kayaknya. Pertanyaan saya yang kedua, berat mana kira-kira dengan taat atau memimpin? Dua-duanya sama-sama punya kewajiban. Laki-laki memimpin, perempuan cuma tugasnya taat. Kira-kira berat mana tugasnya itu? Berat memimpin atau berat cuman taat gitu doang? Berat mana Mas kira-kira? Mbak, berat mana Mbak? Taat gitu. Ya nggak pernah ketemu kalau begini. Gimana mau berjodoh ya? Ya begitulah. Perempuan mengira taat itu berat. Demi Allah yang berat itu memimpin. Sampai muncul hadis-hadis tentang kepemimpinan. Muncul pula ayat-ayat tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in, diantaranya kan begitu ya, hadis Nabi SAW. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kalian itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas dua. Satu, bagaimana caramu memimpin. Dua, siapa yang kamu pimpin, bagaimana keadaan mereka setelah kau pimpin. Makanya kalau laki-laki memimpin, salah memimpin, satu, dia kena tanggung jawab dosa. Yang kedua, yang dipimpin itu pun dia yang tanggung jawab, melakukan dosa kembali ke dia. Perempuan taat, cuman satu tanggung jawab dia, atas diri dia sendiri. Disuruh maksiat kok ngikut, ya dosanya hanya untuk dia sendiri dan dipertanggungjawabkannya pun dia sendiri. Tapi kalau laki-laki, pertanggungjawabannya bukan cuman dia, tapi sa istri-istrinya, sa anak-anaknya, sa istri-istrinya, wah semuanya. Makanya jangan sembarangan. Saya bilang memimpin itu lebih berat daripada dipimpin. Paham ya? Kata Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, ya, beliau mengatakan apa? Abdurrahman Nasir ini, beliau Syekh As-Sa'di mengatakan seorang yang dimaksud dengan qawam, pemimpin, dalam tafsirnya ini, tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan yang dimaksud qawam, memimpin itu apa? Satu, dia wajib memimpin istrinya untuk menunaikan hak-haknya Allah. Itu qawam, memimpin. Kalau istri sampai meninggalkan haknya Allah, dosa tuh suami. Maka suami harus mengajarkan ke istri hak-haknya Allah. Dua, mengajarkan ke istri kewajibannya sebagai hamba kepada Robnya. Tiga, menjauhkan istri dari segala macam keburukan yang menjauhkan dia dari Tuhannya. Berat. Itu qawam namanya, memimpin. Jadi harus mikirkan keimanan istri, ketakwaannya, akhlaknya, dipikirkan. Karena pertanggungjawabannya nanti ke suami. Nah itulah dia qawam. Ditambah lagi, kenapa perempuan itu harus taat kepada suami? Karena suami-suami itu anfaqu min amwalihim, mereka berinfak dari harta mereka, maksudnya memberi nafkah ke istrinya. Kasih nafkah. Kalau nggak kasih nafkah, dosa besar. Harus capek-capek, ya Allah gimana ya Allah, saya tuh mau bisnis, sudah kadung nikah, dolarnya aduh rupiah anjlok begini, gimana ya Allah. Saya mau nyalain siapa lagi kecuali Zainuddin itu ya Allah. Aduh salah juga saya, ya Allah gimana. Zainuddin loh ya, bukan presiden, saya ngomong Zainuddin, beda. Ya Allah gimana ya Allah, pusing, harus kerja, tahu-tahu bangkrut, stres. Itu laki-laki itu berat karena dia tetap wajib harus kasih nafkah. Makanya laki-laki itu kadang-kadang ya, saya kadang-kadang menghargai tapi kadang-kadang juga kurang terima dengan keadaan ini ya. Seorang laki-laki yang demi mencari nafkah ya, saking berjuang untuk istrinya, dia rela pergi jauh, dia ke Sumatera ya, ke kelapa sawit kerja di sana, atau dia kerja di pelayaran, ngapung-ngapung di air 7 bulan di sana, nggak ketemu istri, ketemunya istri orang terus di sana, pusing dia. Atau kerja di batu bara sampai pulang hitam gosong kena bakar batu bara. Kerja di semen, pulang-pulang kaku-kaku badannya ke semen. Itu perjuangan suami loh. Masya Allah. Istri di sini ya sudah, tinggal nonton, senang-senang, dapat duit, kirim duit, shopping, belanja, misalnya gitu ya. Kemudian taklim, terus gitu-gitu doang. Suami itu pontang-panting tiap hari kerja. Rindu sama anak, cuma nangis, natap foto anak bayi baru lahir kan, dia pulang, nengok, dikasih cuti cuma 3 hari, balik lagi, sedih. Istrinya nelpon, terus di video call ditontonin foto bayi anaknya yang bayi, tambah rindu, tambah kangen, tapi suami tetap harus bertahan untuk ya Allah aku harus tegar di sini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berat. Nah, laki-laki ini kadang-kadang begitu, demi nafkah
Dia rela berpisah dengan istri dan anaknya. Sejatinya pingin kumpul, tapi karena dia tahu ini kewajiban harus memberi nafkah. Cuman catatan saya, jangan mau yang dapat takdir kayak gini ya teman-teman. Jangan mau yang takdir kita kayak gini. Takdir kita tuh yang kumpul suami istri rezekinya banyak. Rezeki banyak tuh nggak harus terpisah. Justru kalau kumpul rezekinya banyak suami istri. Karena kalau terpisah tuh banyak godaan, banyak setan. Betul, sekretaris jadi setan, teman kantor jadi setan. Betul, saya punya kenalan begitu. Ada kenalan lah gitu ya. Kenalan dia itu wah soleh, aktivis. Kayak beliau inilah kira-kira soleh. Ngeliat tampangnya udah kelihatan kan? Soleh gitu. Ngeliat jenggotnya masya Allah. Kayaknya setan tuh udah menyingkir kan gitu ya. Gimana setan kalah serem kok gimana? Ngeliatin, ya Allah lebih setan daripada saya ya Allah gitu. Nah ini saya punya kawan tuh solehnya luar biasa, aktivis dakwah, ya aktivis dakwah. Dia mimpin organisasi dakwah sejak dulu kuliah di Bandung, terus segala macam. Qadarullah demi nafkah terpisah, dia harus kerja di luar negeri, di sebuah negara yang tidak saya sebut nama negaranya. Sampai di sana terpisah sama istri kan lama tuh, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setahun pertama aman, tahun kedua mulai muncul godaan. Dia mulai tergoda tapi berusaha istiqomah lagi, kembali lagi. Tahun kedua, tahun ketiganya istiqomah lagi, tergoda lagi, berusaha istiqomah lagi. Tahun keempat jebol. Tahun kelima akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia. Kenapa? Aktivis dakwah, soleh, ya taklim, padahal dia itu ketua loh, pimpinan kayak misalnya LDK kampus lah gitu ya, ketua. Tapi di sana tergoda, akhirnya dia sampai berzina dengan istri orang, ya, sampai berzina berkali-kali. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu artinya apa? Itulah godaan laki-laki berat cari nafkah tuh sampai keluar, terjerumus dosa tuh akhirnya. Ya gimana lagi kadang-kadang begitu. Tapi saya nggak kepingin kita takdirnya kayak gitu ya. Takdir kita itu yang kumpul rezekinya banyak. Syaratnya perempuan itu, istri-istri, jangan menuntut macem-macem kalau suaminya itu belum punya pendapatan yang betul-betul mungkin memuaskan bagi si istri. Bersabarlah. Setuju nggak mas? Setuju nih, ketawa semangat banget. Ya Allah, ya Allah, kelihatan susah-susah. Sama. Jadi kalau perempuan itu tidak menuntut macam-macam, dia cuma taunya taat, sami'na wa ata'na, diterima berapapun terima, pokoknya berapapun yang dikasih dia terima. Maka kalau dia begitu, masya Allah, suami itu senangnya bukan main dengan perempuan yang taat ini. Sebagaimana kisah Fatimah yang pernah dulu saya ceritakan, ya kan? Apa? Fatimah ketika Sayyidina Ali pulang habis kerja, buka meja makanan, ternyata di situ nggak ada apa-apa. Maka cuma adanya air putih. Kata Sayyidina Ali, ya Fatimah istriku, kok nggak ada apa-apa, cuma air putih. Kata Fatimah, lah kan emang dari kemarin kita udah nggak ada apa-apa, kok kamu nggak bilang? Kata Fatimah, wahai suamiku Ali, sesungguhnya ayahku Rasulullah pernah berpesan kepadaku, wahai Fatimah putriku, kalau suamimu datang membawa oleh-oleh di tangannya, membawa sesuatu di tangannya, terimalah. Tapi kalau dia pulang tidak membawa apa-apa, jangan kamu tanyakan. Maka setiap kali engkau pulang, wahai suamiku Ali, aku tidak pernah bertanya apa-apa. Takut nanti akan pertanyaanku menambah beban hidupmu. Masya Allah. Makanya istri saya nggak pernah nanya-nanya kayak gitu, langsung geledah. Kreatif. Yang geledah itu supaya aman, nggak kecuci gitu loh. Tahu-tahu dikembali, ini mas amplopmu, masya Allah, di kantong deh. Iya, dibuka, kok isinya nggak ada. Lenyap juga ternyata. Enggak lah ya, istriku tuh alhamdulillah, istri saya itu masya Allah ya, pandai bersyukur, taat, nyenengin lah pokoknya. Makanya nambah karena nyenengin. Nah ini yang kedua, nyenengin juga, bisa nambah lagi kemungkinan. Ya kan manusia begitu ya, mendapatkan nikmat, pinginnya terus bertambah nikmat. Selain itu kan berpahala, betul apa betul? Iya, setuju hadirin? Halo? Betul tidak ini? Halo? Intermezzo ya. Taib. Nah, kalau sampai perempuan itu taunya taat sudah. Karena perempuan suaminya soleh, taunya taat. Laki-laki itu akan muncul satu,
azam dalam hatinya, ya Allah ya Rabb, saya harus membahagiakan dia, istri saya. Dia wajib bahagia bersama saya ya Allah, karena selama saya susah dia nggak pernah nuntut macam-macam. Pas saya susah dia tidak pernah berkeluh kesah. Rob, dialah istri yang aku idam-idamkan sejak dahulu ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tambah ya Rob kesolehannya. Kesolehannya, oh mikir lagi jumlah pasti kan. Tambah kesolehannya ya Allah. Tambah dia solihah, maka si suami makin semangat dia kerja, makin on fire dia kerja. Kenapa? Dia ingin membahagiakan istrinya. Dua, si suami ketika dapat istrinya yang taat, maka dalam hatinya tak pernah terbetik yang namanya mau selingkuh. No, tidak. Kenapa? Dia tak tega menyakiti istrinya. Itu yang kedua. Poligami diam-diam tidak akan pernah dia lakukan. Kenapa? Karena itu akan menyakiti istrinya yang sudah taat. Tapi kalau terang-terangan mungkin, tapi kalau diam-diam no. Oke, makasih Mas. Yang kemarin belum saya bayar udah nambah lagi. Alhamdulillah. Oh, gratis. Kok kemarin saya keluar notanya ya? Nggak apa-apa, tetap saya bayar kalau memang itu hutang. Nah, maka laki-laki itu akan muncul dua. Satu, dendam akan membahagiakan istri. Yang kedua, si suami akan loyal, dia akan setia kepada istrinya, dia tak akan pernah terbetik, terpikir untuk selingkuh. Mau poligami diam-diam pun tak akan pernah terbetik, kecuali permintaan istrinya untuk suaminya supaya menolong akhwat-akhwat yang lain yang belum. Kok kamu gitu deh? Kata istrinya, Mas, aku nggak mau jadi wanita egois. Maksudnya? Teman-temanku loh, jomblo-jomblo, buat kamu tolong mereka. Wong kita ini sudah bahagia kok. Aku nggak mau egois dengan kebahagiaan kita. Tolong mereka. Masya Allah. Kamu nggak mau mati kan? Dipegang. Oh, anget istriku. Oh, berarti dia lagi panas. Masya Allah ya. Bisa jadi begitu. Istri itu solihahnya bertambah. Suaminya makin mantap untuk mencintai dan membimbing dia, mengajak dia ke surganya Allah. Kenapa ya? Karena dia taat. Maka alasan pertamanya, kenapa seorang istri kok harus taat kepada suami? Karena suami berjibaku banting tulang. Walaupun badannya nggak ada tulang atau banyak tulang, dia berusaha bontang banting, bersimbah darah, cari nafkah. Udah dibangun usaha, ikut pengajian, ternyata bisnisnya haram. Misalnya MLM, ikut bisnis MLM, oh udah tahu haram. Sudah tahu haram, ya Allah, downline saya sudah banyak, bonus saya udah gede, gimana ya? Tapi demi istri harus menjaga, jangan sampai makanan haram masuk ke dalam perutnya. Dia tinggalkan MLM, dia harus mulai dari nol lagi. Barang-barang yang sudah terlanjur haram bagaimana? Bingung dia. Cara bersihkannya mungkin sama dia sebagai dijual, biar bersih lagi. Ini berat nih suami ini sampai begini-begini. Berjuang dia. Nah, satu, maka laki-laki itu qawwam, pemimpin, dan dia telah memberikan nafkah kepada istrinya. Wajib dia taat. Yang kedua, kenapa kok maaf, masih tambahin sedikit tadi ya, yang masalah memberi nafkah. Karena dia perempuan-perempuan itu sebelum menikah dengan laki-lakinya, suaminya, sebelumnya nafkahnya itu menjadi tanggungan bagi ayahnya. Karena wanita diciptakan untuk selalu diberi nafkah. Tidak pernah ada cerita perempuan lahir suruh cari sendiri, tidak ada masanya, tidak ada waktunya. Yang ada wanita lahir dinafkahi bapak ibunya. Sampai kapan? Sampai dia nikah. Setelah nikah tetap dinafkahi lagi sama suaminya sampai wafatnya, sampai meninggalnya. Nggak ada. Kalau laki-laki kan mencari nafkah sejak lahir, dinafkahi sampai baligh. Habis baligh dia harus cari sendiri karena hukumnya sunnah dinafkahi oleh orang tuanya, hukumnya sudah sunnah, tidak wajib. Maka dalam hal ini dia statusnya sunnah. Dia harus cari sendiri. Itu laki-laki. Perempuan digariskan oleh Allah seumur hidupnya tetap dinafkahi, hanya pindah tangan ke suaminya. Suami maka harus benar-benar sungguh-sungguh menafkahi dia. Ini baru poin pertama ya, kita bahas mengenai kenapa istri harus taat kepada suami. Karena suami telah berjuang untuk memimpin secara agama dia, mengimami dia, dan memberikan nafkah kepada dia yang tidak mudah ya, mencari rezeki pun tidak mudah. Nah itu nanti kita sambung lagi di sesi yang kedua. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit meresum yang tadi, bahwa perempuan wajib taat karena laki-laki yang pertama qawam, dia memimpin ya secara ketakwaan suaminya, suami memimpin istri supaya istri mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Itu yang disebut dengan qawam. Maka laki-laki itu tidak boleh membiarkan iman istrinya belantara. Ya, kayak semak belukar, tidak boleh. Seorang suami harus memikirkan keimanan istrinya. Itu disebut dengan qawam. Dia juga disebut sebagai pelindung bagi istrinya karena Allah melebihkan ba'dhum li ba'din. Mereka diberi kelebihan secara fisik, juga diberi kelebihan melindungi istrinya. Maka dialah qawam, ya, pemimpin laki-laki itu. Kemudian yang kedua, karena dia memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah, berjuang, dan itu wajib menghidupi istrinya. Nafkahnya baik lahir maupun batin. Maka jangan tertipu dengan nafkah sekedar nafkah lahir saja, tapi batin pun wajib. Batin itu kenyamanan, ketentraman, kebersamaan. Kalau terpisah, kerja satu di luar kota, satu di sini, maka itu hanya nafkah lahir, tapi batin yang gak dapat. Maka berjuanglah untuk selalu bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kenapa perempuan itu harus taat kepada suami? Karena suami itu adalah pintu surga yang paling mudah dan paling dekat. Ketaatan kepada suami, karena suaminya memang pintu surga buat dia. Di antaranya hadis-hadis yang menyatakan suami itu pintu surga, yaitu hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah dari Imam At-Tirmizi. Bagaimana Ummu Salamah mengatakan? Beliau mengatakan, Ummu Salamah ini istri Nabi SAW. Ketika nikah dengan Rasul umurnya 29 tahun, ya, janda. Makanya kalau ada orang menfitnah Rasul tuh nikah sama janda-janda tua, itu belgedes, ya, bohong. Karena jandanya Rasul semuanya tuh muda-muda, nggak ada yang janda tua. Yang janda tua itu paling tua umurnya 40 tahun. Nah, istri pertamanya Rasul Saudah, setelah wafat Khadijah. Yang kedua Saudah. Saudah ini istri pertama dalam pernikahan poligami, dan itu yang paling tua, umurnya 55. Rasul umurnya 50 tahun. Jadi selisihnya cuma 5 tahun lebih tua istrinya. Kemudian selanjutnya kan Rasul menikah yang muda-muda. Maka istri kedua Rasul itu mudanya muda bingit. Ya kan, karena Aisyah yang kedua umurnya berapa? 6 tahun. Bersama, berkumpul, bercampur baru di umur 9 tahun. Taib. Yang selanjutnya yang muda-muda, ya, Hafsah itu umurnya 19 tahun. Nikah dengan Rasul 19 tahun. Kemudian setelah itu menikah dengan Zainab binti Huzaimah. Zainab umurnya 30, Ummu Salamah 29, Zainab binti Jasi 35. Muda-muda kan? Janda Nabi muda-muda. Kemudian Rasulullah menikah dengan janda-janda muda. Juwairiyah 20 tahun, Sofiyah 17 tahun, Maria Kiptiah sama 17-an tahun. Kemudian nikah dengan siapa lagi? Maimunah 26 tahun, ya, janda umur 26 tahun. Muda-muda semua. Kalau dia bilang istri Rasul itu nikah tuh kayak Rasul tuh loh, yang dipilih janda-janda tua, itu prek lah gitu ya, itu bohong, itu mesti orang bodoh yang mesti nggak sinau itu gitu ya. Itu korban dari liberalisasi itu, salah. Jadi Rasul tuh nikah nggak penting usia, yang penting tujuannya, ya, yang penting tujuannya. Kok saya bahas ke situ, ya Allah, jauh banget. Kembali lagi. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jalan ke surga. Makanya Ummu Salamah istri Nabi SAW mengatakan apa? Ayyuma imra'atan matat. Kalau saja perempuan itu, perempuan wanita matat, meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, sementara suaminya dia ini dalam posisi ridho sama dia, dakhalat jannah, maka dia pasti masuk surga. Fokus cari ridhonya suami dengan cara taat sama suami, udah dipegang sama dia kuncinya, itu kunci surga udah dipegang. Ditambah lagi hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abdurrahman bin Auf. Ini dua teks yang berbeda, tapi isinya sama, tapi kalimatnya yang berbeda.
Kalau riwayat dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallati al-mar'atu khamsah." Kalau saja wanita itu sholat 5 waktu, ini kewajiban ya. Hadis ini paling umum dan sering dengar teman-teman. Wanita itu sholat 5 waktu. Wa shaumat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa hasunat farjaha, jaga kemaluannya, jaga kehormatannya. Ya kan? Karena wanita sholat itu kan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ketika suaminya nggak ada, dia jaga kehormatan. Hafizah, maka dia jaga kehormatan kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat sama suami. Satu, saya tanya ya mbak-mbak, sholatnya kan udah 5 waktu ya, betul? Sudah. Puasa Ramadan, puasa nggak kira-kira? Puasa. Terus kehormatan gimana? Dijaga nggak? Dijaga. Tambah satu lagi, taat sama suami. Suaminya belum ada Pak Ustadz, ya entar kalau udah nikah taati suaminya, jangan taati suami orang ya, suaminya masing-masing ya, suaminya masing-masing, mentaati suaminya masing-masing. Kata Nabi SAW, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, dia boleh masuk pintu surga lewat pintu manapun yang dia suka. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Dia boleh masuk pintu surga manapun, cuman 4 itu tadi. Maka kuncinya yang keempat tadi apa? At-ta'at ba'laha, dia taat. Kalau dalam konteks atau teks bahasa yang disampaikan Abdurrahman bin Auf mengatakan wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Maka dia, perempuan itu, qilalaha, dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, kamu boleh masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang kamu suka. Sama saja. Nah, ini dia masuk surga. Maka ini yang kedua, poin yang ketiga ya, bahwa laki-laki itu pintu surga buat para istri. Lewat apa? Udah taat aja lah, selama dia tidak berbuat maksiat suaminya. Artinya perintahnya tidak maksiat. Kalau suaminya berbuat maksiat, maka kalau pas dia maksiatnya, perintahnya tidak maksiat, tetap taati. Suaminya minum-minuman, mabuk-mabukan, lalu suaminya bilang, "Mah, buatin kopi." Kata mamanya istrinya, "Ogah." "Lu kok ogah? Kamu aja mabok aja kerjaannya, enak aja, maksiat." "Enggak, aku enggak mau lagi taat sama kamu, kamu maksiat." Enggak boleh. Kalau dia maksiat, dia sudah maksiat. Terus kalau dia ada perintah, perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, tetap ditaati. Ini sekaligus saya kasih resep ya, buat akhwat-akhwat yang belum nikah. Perhatikan, saya kasih clue atau kata kunci kalimat yang Anda tulis dalam biodata ta'aruf, membuat Anda cepat laris manis. Anda akan laris, Anda akan cepat laku, maaf ya, cepat sold out, ya kan? Dan ketika biodata masuk, yakinlah, ikhwan-ikhwan itu kayak piranha, pasti itu. Sep gitu. Ganas kan? Syaratnya apa? Di situ ditulis visi dan misi, kan gitu ya. Ada tulis kan biasanya gitu, visi dan misi. Visinya apa? Masuk surga bersama suami. Misinya 2 dia tulis. 1, pokoknya misi saya cuma mau taat sama suami, tidak peduli pendidikan, tidak peduli pekerjaan, tidak peduli penghasilan, saya cuma pengen taat sama suami. Ditulis begitu. Wah, dari tulisan ini suami itu udah langsung, laki-laki baca tuh langsung greget, langsung sek. Apalagi poin kedua, misinya apa? Ditulis di situ, jangan ada Jainuddin di antara kita. Wah, langsung itu, betul itu. Betul apa betul? Iyalah. Ya pas tuh, poin misi keduanya pas. Ya kan misi ada 2, ya kan? Misi satunya apa tadi? Taat sama suami, whatever and never, kan begitu kan? Nah yang kedua, jangan ada Jainuddin di antara kita. Cepet itu, yakin saya, insya Allah. Mau dia ditulis di situ S2 sekali mau ditulis semua lah, S3-nya. Tapi kalau visi misinya cuman mau taat titik, cepet banget. Laki-laki kan sebenarnya butuh pengakuan begitu loh. Istri itu maunya taat, cepet insyaallah. Saya aja mau kok. Mau menolong. Jangan mikir jahat ya. Nolong itu mentaarufkan dengan kalian-kalian ini. Alhamdulillah loh, sekarang Teras Dakwah udah ada rumah ta'arufnya ya. Nah, namanya Teras Ta'aruf. Ada ta'aruf Taman Surga. Terus ada, saya kemarin punya teman buka lagi ta'aruf namanya, saya lupa namanya apa. Nanti insya Allah kami ini kelompok-kelompok rumah ta'aruf ini insya Allah akan bareng-bareng sama-sama
untuk bikin acara. Jadi tujuannya buat teman-teman itu kalau daftar ta'aruf mencari jodoh jangan hanya di satu tempat. Ya di banyak tempat sehingga dengan begitu teman-teman punya banyak pilihan ya. Kalau di sini antri lama nunggu nggak dipanggil-panggil, ada tempat lain mungkin yang akan buat Anda lebih cepat dapat jodoh. Kita nggak tahu. Yang penting tebar jala lah gitu ya, bisa di sana. Nah, tapi kalau sudah mulai ta'aruf jangan membuka ta'aruf di tempat lain. Ta'aruf satu dulu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Satu-satu baru berikutnya. Nah itu tadi ya, masalah ngomong ketaatan. Karena apa? Surganya laki perempuan itu ada pada suami, maka penting namanya taat. Di situ loh. Jadi kalau jalan, orang itu kan hidup di akhirat kan cuma ada dua kampung ya, surga dan neraka. Makanya ketika Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, datang seorang perempuan ke Rasulullah mengadukan permasalahan-permasalahannya. Selesai hajatnya selesai, Rasul tanya, Bun, bahasa kita ya, Bun, sudah punya, jangan bun lah, ketuaan, sis, gitu kan ya bahasa. Sis, udah punya suami belum? Sudah nikah ya Rasul. Apa yang kau lakukan kepada suamimu? Saya mentaati suamiku ya Rasul, semuanya aku taati. Saya tidak pernah mengabaikannya kecuali yang saya nggak mampu, benar-benar saya nggak mampu. Maka kata Nabi, fangduri aina anti minhu. Lihatlah, kata Rasul, lihatlah bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Kata Rasulullah SAW dilanjutkan, fa innama huwa jannatuki wan naruki. Sesungguhnya suamimu itu penentu surgamu atau nerakamu. Fanzuri, lihat lagi, kata Rasul. Fanzuri itu kalau dalam bahasa Arab itu lihat, bukan cuman lihat semata lihat, tapi diteliti betul-betul kayak sebagian surat Al-Mulk ya. Suruh lihat lagi, lihat, teliti lagi. Nah, maka diteliti apakah perbuatan kita ini kira-kira sudah menyelamatkan kita di neraka atau belum. Buat mbak-mbak nih, perempuan-perempuan, maka kata Nabi, aina anti minhu, bagaimana perlakuanmu kepada suamimu itu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki, dia itulah penentumu surga atau neraka. Mati dalam kondisi suami lagi nggak ridho, selesai sudah harapan dia. Makanya dulu saya pernah cerita di sini di teras dakwah. Teman-teman yang rajin ngaji pas saya ngisi di sini, insya Allah masih ingat cerita ini ya. Seorang suami yang pulang bertahun-tahun, lama nggak pulang-pulang, bukan bertahun-tahun, berbulan-bulan kerja, giliran pulang, kan dia pengen berjima sama istrinya kan, karena lama pengen berjima. Giliran sampai di rumah ternyata istrinya nggak mau diajak berjima, alasannya capek. Padahal suaminya udah berbulan-bulan nahan-nahan syahwat. Bahkan mungkin sudah bayangin gaya baru kan gitu kan. Iya, mau ketemu istrinya udah bayang-bayangin macam-macam. Wah, ini kayaknya yang ini belum ini, kayak gitu kan. Style yang ini belum. Dia pulang udah siap-siap itu. Ternyata istrinya menolak karena capek dan sebagainya. Maka suaminya hanya menahan syahwat yang menggelegak di malam hari itu, dia milih mending nggak satu kamar. Kenapa? Daripada dia nggak tahan di situ, dia milih tidur di kamar belakang. Singkat cerita, pagi-pagi sama istrinya dibangunkan, Mas, subuhan mas. Karena istrinya keluar, mana suamiku, dicari di belakang, ternyata suaminya lagi meluk guling kenceng banget itu. Mas, bangun mas, subuh, mas, masya Allah, sudah tak bernyawa lagi suaminya. Dalam kondisi wafat, dia mengekang syahwatnya, nggak tahan dia. Mungkin dia berdoa pada Allah, Rob, matikan saja daripada aku berzina, Rob, aku udah nggak kuat daripada aku berzina, wafatkan aku. Mungkin dia bisa doanya begitu atau segala macam lah, kita nggak tahu ya. Tapi intinya dia wafat pada waktu itu. Bisa kebayang perempuan itu kalau dia tidak mau mentaati suaminya, diajak berjima dia menolak, maka dilaknat malaikat dari malam itu sampai subuh. Dalam riwayat hadis yang lain sampai suaminya ridho. Lah kalau yang repot sampai suaminya ridho, suaminya meninggal, kapan ridhonya? Gak ada harapan lagi dia masuk surga. Tapi kalau istri taat, maka berlaku hukum hadis yang lain. Kenapa? Jangankan suaminya ridho nih. Kata Nabi, seandainya perempuan-perempuan itu taat kepada suaminya, istri taat kepada suaminya, dan suaminya ridho pada dia, kata Nabi, sesungguhnya seluruh makhluk, mafis samawati wa mafil ard, semua yang di langit dan di bumi, semuanya, baik bintang-bintang, ikan-ikan, kecebong-kecebong, semuanya kampret-kampret. Nah, kata Nabi apa? Mereka semua beristighfar memohonkan ampun kepada perempuan ini. Tapi kecebong beneran, gitu ya. Semuanya berdoa, makhluk-makhluk Allah itu termasuk daun-daun pepohonan, bahkan angin yang berhembus, kata Nabi, semua beristighfar memohonkan ampun kepada si istri tersebut. Masya Allah, fungsinya ketaatan kepada suami.
Maka kalau taat sama suami itu udahlah nikmat. Satu, coba tadi saya bilang apa tadi nikmatnya? Suami akan selalu berusaha membahagiakan dia. Denda membahagiakan. Dua, suami pasti akan loyal, suami akan setia. Kemudian yang ketiga, suami itu pasti akan banyak kerinduannya kepada istri, sering memberi kejutan-kejutan. Kalau taat tuh enak pokoknya. Empat, suami itu akan pasti kalau istrinya taat dia akan lembut sifatnya, akan menjadi lembut karena ketaatan istrinya. Dia akan turun. Bayangin kalau istrinya dimarahin, dia cuma diam saja. Suami itu nggak jadi marah, akan muncul rasa kasihan memarahi seorang perempuan. Tahu-tahu nangis tuh, insya Allah dia akan lama-lama turun dengan sendirinya. Tapi kalau dia marah sama istrinya, gitu ya, kamu tuh ngerti nggak sih? Tahu-tahu istrinya marah, ya ngerti lah. Wow, tambah tinggi lagi. Berani kamu ngomong. Wah, apa ya? Matamu, misalnya gitu. Istrinya nggak terima. Oh, cocotmu. Ayo. Wah, sudah. Matamu ketemu hancur sudah, rusak. Maaf ya, itu pasti akan hancur rusak. Bener itu. Hancur. Kalau udah begitu pasti keluar tangannya. Tadinya tangan nggak bergerak, akhirnya tangan bergerak menghajar, pukul, dies. Istri nggak terima, culak matanya. Tunanetra. Kenapa terjadi? Karena dia tidak mau lembut. Nah, makanya bersyukur kita ini punya keluarga lembut. Makanya saya sering bilang kan, betapa beruntungnya ini nikmat karunia Allah ya buat kami lah ya, punya istri Masya Allah lembut, istri kedua lembut, anak-anak lembut ya, keluarga lembut tuh nyenengin pokoknya. Udah lah, tanya jawab deh, pokoknya banyak banget nih mau tanya nih. Masya Allah ya, silakan. Baik, sebelum dibacakan pertanyaan-pertanyaannya, ini ada pengumuman. Sambil dibacakan pengumuman, teman-teman teras surban atau apa itu, atau pakai kantong atau sekarang, silahkan mengedarkan wadah sedekahnya. Pengumuman yang pertama, besok Ahad tanggal 27 Januari 2019 Ba'da Isya sampai jam 10 malam akan ada tablik akbar bersama Laode Musa, ini juara 3 MHQ internasional di Mesir. Kemudian Laode Abu Hanafi, ini ayahandanya Musa. Kemudian bersama Ustadz Ulin Nuha Al-Hafiz, sudah tahu pasti semuanya. Kemudian ngaji Amida Jumat 25 Januari 2019 jam 4 sampai jam setengah 6 bersama Ustadz Heri Mahfudi LC dengan tema takwa itu di sini. Kemudian ngaji teras pekan depan, nah ini spesial ngaji bisnis, Rabu 30 Januari 2019 bersama salah satu pembina teras dakwah Ustadz Puji Hartono. Kemudian ada juga Mas Andrian Jati, ini ownernya Gubuk Kristo dan The Ayam Crispy. Kemudian Februari insya Allah ada Habib Anis dan Ustadz Yosi Al-Muzanni di teras dakwah. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Baik Ustadz, masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana jika ada ikhwan yang terus menanyakan kesiapan menikah kepada seorang akhwat? Ya dijawab. Dan nih ikhwannya nggak sabaran. Bukan akhwat kok ya. Dan sesekali ikhwan itu mengajak nikah. Sesekali ping piro mbak ya. Sesekali mengajak nikah akhwat tersebut. Sedangkan si akhwat belum siap karena beberapa hal. Bagaimana sikap terbaik bagi si akhwat tersebut kepada si ikhwan? Sampaikan aja kalau emang belum siap. Lalu sampaikan pula supaya jangan menunggu. Itu aja poinnya. Ya, sampaikan bahwa supaya nggak jadi PHP buat si ikhwannya. Jadi sampaikan aja, saya belum siap lantaran satu, panu saya belum sembuh, misalkan saya belum pede, atau saya misalnya masih dalam kondisi ngerjakan skripsi, saya masih begini begitu, sampaikan aja. Tapi tolong ya akhi, saya ngomong begini bukan berarti saya memintamu untuk menungguku menyelesaikan ini semua, tidak. Kalau kamu cari saja, nggak apa-apa, yang lain yang sudah siap, tidak harus menunggu aku. Gitu aja, tegas. Pokoknya laki-laki itu hanya butuh ditegasin ya mbak-mbak, dan sama mbak-mbak juga gitu sama akhwat-akhwat ya, mas-mas jangan suka PHP-PHP-an lah. Pokoknya tegas-tegas saja, kasihan mereka perempuan-perempuan ini. Jumlah mereka yang banyak itu saja sudah membuat mereka ketar-ketir. Ditambah lagi di PHP, nggak ada kejelasan. Giliran ditajak nikah, kabur ikhwannya. Ini dasar, wah, kampret. Jangan kayak gitulah. Terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, insya Allah anak tahun depan mau menikah.
Ini udah tahun depan mas, sih tahun depan meneh. Saya sudah berdoa dan memantapkan hati untuk hal itu. Alhamdulillah Allah mendengar dan berikan sinyal jodoh dengan memberikan akhwat pilihan. Jadi ada beberapa akhwat yang sudah memikat hati saya. Kemaruk ya. Beberapa ikhwan akhwat. Buaya. Saya bingung Ustadz, mau melamar akhwat yang mana dan apa yang harus saya lakukan. Nih, Kan nggak mungkin kalau tiga-tiganya. Mas, Oh, ya loh. berbakat jadi aligator dia. Terus pertanyaannya apa? Ya itu Ustaz. Bagaimana yang mau dilakukan gimana? Orang masih tahun depan juga. Siapa tahu bulan depan meninggal satu, bulan berikutnya meninggal lagi satunya, terakhir meninggal semua, malah nggak dapet. Oh masih lama juga. Setahun gak usah terlalu mikir lah, masih lama. Saya tuh nggak pernah mikirin jodoh tuh kalau masih terlalu jauh tuh nggak usah. Saya pribadi ya, saya kasih tahu teman-teman supaya apa? Hati kita ini strong gitu ya, supaya hati kita ini kuat. Laki-laki loh kita ini. Laki-laki kok denger lagu-lagu kok nangis, gimana? Laki-laki kita ini, kecuali lagu zikir kayak misalnya Tuhan dulu pernah aku menagih simpati. Dengerin lagu itu, ya Allah nyesel kita dulu pernah jatuh cinta dengan seseorang, bikin tahajud nggak concern, bikin sholat nggak concern. Gitu. Nah itu boleh kita dengar lagu itu nangis, silahkan ya, karena mengingat dosa kita. Jangan sampai nyanyian lagu menantikan aku di batas waktu nangis. Ini lagu apa nangis? Intinya kita ini laki-laki kalau siap baru mulai gerilya. Cepet kok kita ini laki-laki cepet, yakinlah. Ketika sudah mulai siap gerilya silahkan. Tapi kalau memang belum siap, apalagi masih tahun depan, alah. Siapa tahu 5 bulan lagi kiamat juga kita nggak tahu. Nggak usah terlalu mikir gitu terus. Kita nih fokus. 2019 4 bulan lagi loh. Ustaz, ini tadi yang pertama dapat buku enggak? Ya dapat. Tapi nggak ada namanya. Jadi si mbak-mbak yang tadi dikejar-kejar Ikhwan Yang merasa bertanya ini tadi, ya, nanti silakan ngambil buku. Ini buku pintar jadi pengusaha. Ini saya tulis tahun berapa ini? 2012, zaman medsos belum ada. Jadi kalau misalnya agak kurang update, ya mohon maaf. Ini memang buku saya tulis tahun 2012-an. Kalau yang ini novel, saya tulis judulnya Telaga Surga. Ini novel mahar saya, pernikahan saya ke istri saya yang pertama. Ya. Saudah binti Zam'ah itu. Nah ini saya dulu saya nulis ini terus saya jadikan mahar. Gitu ya, silakan nanti. Yang ini dapat nggak Tas? Yang buaya ini dapat nggak? Aligator kasih buku pengusaha. Iya. Sebut namanya nggak nih? Ada namanya nih Ustaz? Ya. Mas Restu, mana Mas Restu? Oh ya. Hati-hati ya Mbak ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menumbuhkan cinta untuk pasangan yang sudah menikah setelah proses ta'aruf? Karena kita sama-sama baru berhijrah dari pacaran dan putus dari pasangan masing-masing. Cie. Poinnya itu seperti yang saya tulis di Facebook di Instagram. Poinnya itu adalah engkau itu nggak mencintai dia pertama-tamanya nggak apa-apa. Yang penting punya klik. Do you understand what is the meaning of click? Nah, yang penting punya kliknya, punya chemistry-nya dengan dia, punya feel, kita ada feel dengan dia. Feel ini bukan cinta, tetapi ada kecenderungan, ada kecondongan, ada hasrat dengan dia. Hasrat tuh begini, kayaknya saya, gampangnya gini lah, kayaknya saya kalau nikah sama dia, kayaknya saya bisa bersahwat deh, gitu loh. Nah itu sudah boleh lah. Ya, maaf ya, saya ngomong begitu, itu penting. Karena apa? Jangan sampai kita nikah sama orang, aduh ya Allah, kayaknya dia mau jempalitan, saya kayaknya nggak bisa sahwat nih sama dia. Jangan dipilih kayak gitu, nggak bisa gitu. Tetap nggak. Itu poin loh, itu penting loh. Mau dia maaf ya mau apa sih salto mau apa, tetap kita nggak bisa. Kalau ngeliat dia aja kayaknya, masya Allah ya Allah, kayaknya saya bisa deh sama dia berhasrat. Terus walaupun ada rasa cinta belum. Nah setelah itu baru ta'aruf dengan dia, ta'aruf. Gitu ya. Ini poin loh ya, penting. Anda laki-laki, cita-citanya pingin dapat yang langsing, tinggi, putih, kakinya 4. Sapi.
Nah, Anda cita-citanya gitu. Ternyata yang mendatangi wanita yang solihah, tapi maaf, misalnya badannya gede, gitu kan ya. Ya kayak pembesar Quraisy gitu ya, badannya gede-gede gitu. Anda melihat dia, ya, maaf lah, gini lah, gambaran badannya itu kira-kira kayak Patrick lah gitu kira-kira. Anda pasti akan mikir, aduh ya Allah dia solihah, tapi saya tetap nggak bisa berhasil nih kayaknya dia. Gimana ya? Bayangin aja mau pelukan aja paling mendal. Sih nggak bisa, nah. Kayaknya nggak bisa ya Allah, nggak bisa. Ya udah nggak usah nyoba-nyoba, nggak usah nyoba-nyoba gitu loh. Nah, tapi kalau ngelihat kayaknya dia, bisa kayaknya, insya Allah bisa. Kan lihat fotonya kayaknya bisa. Terus ta'aruf lah. Nah di saat ta'aruf itulah biasanya nanti Allah tumbuhkan getaran-getaran. Makanya ta'aruf itu yang paling penting ada hasrat. Rasulullah kan dulu begitu, ketika ada wanita yang menawarkan diri ke Rasulullah kan. Nah, lalu kata Rasul kepada sahabat, ada yang menikahi enggak? Saya enggak minat sama dia, kata Rasul. Saya enggak minat. Enggak minat kata para ulama itu maksudnya adalah Rasul tak berhasrat dengan perempuan itu. Karena bukan seleranya Nabi, bukan tipenya Nabi. Makanya saya paling gedek banget tuh sama komentator-komentator di Instagram saya. Ustadz, katanya yang poligami nolong janda. Nih saya punya janda nih 79 tahun. Nikah kok milih-milih. Ya emang nikah harus milih-milih. Istri pun harus dipilih-pilih kan, betul nggak? Nggak boleh sembarangan. Nanti saya malah berbuat zalim sama dia. Giliran saya nolongnya 79, dia malah, Masya Allah, itu malam pertama malah malam terakhir buat dia itu bisa. Iya kan? Kita harus milih-milih lah. Udahlah nggak usah dibahas itulah. Ya Allah Karim, gimana nih kadang orang medsos ini kadang ngomong nggak pakai ilmu sih, sebel gitu. Ayo Mas. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, bagaimana kita menjaga ketaatan kepada suami dan bagaimana mencegah agar kita tidak taat kepada suami? Maksudnya gimana ini? Mencegah kita biar selalu ya tidak maksudnya ingkar gitu loh, maksudnya itu ya, ingkar. Gimana caranya untuk menjaga ketaatan? Dari Mbak Dewi Suri, namanya sama Ustaz. Siapa? Dewi Suri. Oh mungkin dia dulu pernah mati suri sehingga dikasih nama. Bagaimana untuk ngasih apa tadi apa? Untuk supaya senantiasa berada dalam ketaatan. Ini teman-teman ya, saya kasih clue-cluenya, kunci-kuncinya dalam rumah tangga kita. Betapa bahagianya laki-laki itu kalau punya istri itu taatnya luar biasa. Itu kan bahagia banget tuh ya, kalau taat banget. Ini kasihan ya, gambarnya atap ini. Itu ya, suami itu seneng banget loh, bener, yakin bahagianya itu udah pol, itu kayak sudah ngerasa masuk surga padahal belum masuk surga. Siapa itu? Kalau punya istri yang taat. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya dari riwayat Abu Hurairah, Rasul pernah ditanya gini, ya Rasulullah, wanita yang paling baik itu yang kayak apa? Maka jawab Rasul, wanita yang kau pandang menyenangkan. Kalau kau perintah dia mentaati dan dia tidak suka menyelisihimu. Maka itulah wanita yang sebaik-baik wanita. Maka kan kita itu senang banget tuh, kayak bener-bener berlaku buat kita, ad-dunya mata wa ghairu mataiha al-mar'atus sholihah. Dunia itu kan perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah istri solihah. Kenapa? Udah kita nggak silau lagi sama kenikmatan yang lain. Kenapa? Ngelihat istri itu kayaknya sudah, ini sudah bahagia saya. Padahal punya banyak utang, padahal punya banyak masalah. Tapi ngelihat istri kayaknya lunas saja gitu. Udah cukup lah ya Allah. Istri saya ini udah cukup hiburan buat saya. Kalau dia sudah seperti itu dan bisa menyapai itu, gimana caranya Pak Ustadz? Istri bisa taat, suami bisa pakai gitu. Pahamilah ya, tidak akan terjadi seperti itu ilal muttaqin, kecuali dia orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam rumah tangga itu emang dihiasi ketakwaan. Jangan dibiarkan maksiat itu masuk ke rumah. Anda laki-laki kalau sampai berbuat maksiat dilihat istri, Anda udah hilang wibawa. Bagaimana istrimu taat? Di rumah, di luar ya taat kepada Allah, baik di rumah taat, di luar taat. Istri itu nggak melihat, Rob, aku punya suami kayaknya kok ya taat banget, nggak pernah maksiat, di rumah nggak maksiat, di luaran dia taat. Rob, itu ya Allah, jadikan saya juga bisa mentaati dia ya Allah. Karena kan wanita soleh kan qonitat itu kan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, dia tahu tugasnya, berarti dia harus taat kepada suami. Rob, saya harus taat pada dia ya Allah. Kenapa? Ngelihat suami ini kayaknya sudah jalannya tuh ke surga banget, kayaknya jarak dia dengan surga tuh sudah dekat. Rob, saya pingin ikut ya Allah ya Rob, pingin ikut suami ke surga. Maka dia pasti akan taat sama suaminya, karena pingin ikut surga. Karena suaminya tuh taat, di rumah taat, di luar taat. Jangan sampai di luar taat, di rumahnya banyak maksiat, di luarnya taat,
berjenggot, katok congklang, batok ireng, pakai gamis, apa segala macam, kelihatan nyunah. Tapi di luar, masya Allah, kasar sama istri, kelumbrak kelumbru, tahu kelumbrak kelumbru, ngopi ngudat ngudut, turu, kemproh, kotor, males, nggak bisa bangun tahajud, susah duha, susah kayak gitu tuh gimana coba? Nggak ada wibawanya. Maka ketaatan istri itu pada prinsipnya tergantung dari kesolehan suami. Tapi kalau takdir sekarang mengatakan bahwa Ustadz, saya udah kadong Pak Ustadz. Kenapa? Kadong nikah sama suami yang kelihatannya ikhwan, ternyata ikhwit. Kenapa emang? Dulu kelihatannya ikhwan banget, sekarang ya Allah ya Rob, gimana Pak Ustadz? Ternyata dia banyak maksiatnya. Di rumah dia maksiat. Di rumah misalnya dia maksiatnya apa ya? Nggak sholat subuh. Di rumah nyepep misalnya. Tahu nyepep? Kaul dong. Bokep. Nah, di rumah dia malah bokep. Di rumah dia ninggalin sholat dan sebagainya. Lalu jawabannya, gimana seorang perempuan saya mau taat Pak Ustadz? Ngelihat dia kayak gitu terus. Maka jawaban saya begini. Kita ini pada prinsipnya ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Pokoknya kita ini hanya ditugaskan pemimpin atas tugas kita masing-masing. Kalau suami jalannya begitu, yaitu kita langsung mikir, suami ini ada jalan surga buat saya dan saya harus bisa menjadi jalan surga buat dia. Kalau dia berbuat maksiat, nggak mau sholat subuh, pelan-pelan kita sabar bangunkan dia, bangunkan sabar. Tadi yang sholatnya di musola, bareng saya tadi situ yang musola situ, imamnya baca doa apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang sabar. Bingung punya suami susah dinasehati, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat, biar Allah turunkan pertolongannya, biar bisa nuntun suami juga, bisa ngajak suami. Tapi ingat kata Allah, hiasi dengan innallaha ma'as sabirin. Selama kamu sabar ngajak suami, Allah membersamaimu. Tapi kalau kamu sudah nggak sabar dengan kemaksiatan suamimu, Allah sudah meninggalkan dia, maka sudah rumah tangga itu tidak dibersamai oleh Allah lagi. Maka tetap harus sabar. Suami soleh tapi kerene pol, sabar. Sabarnya itu akan tetap dibersamai Allah sampai ditemukan nanti jalan kemenangan buat rumah tangga itu, percayalah. Makanya sabar, dalam istilah sabar. Satu, kita ini kan fokus untuk sampai surganya masing-masing. Ada surga itu lewat pintu sabar kan ada 8 pintu. Ada lewat pintu jihad, ada lewat pintu sedekah, ada lewat pintu haji, ada lewat pintu syahadah, macam-macam. Ada lewat pintu aiman, sebelah kanan masuk surga tanpa hisab. Kita langsung mikir nih, gimana caranya saya masuk surga yang 8 ini? Salah satunya, perempuan bingung saya punya amalan apa Rob? Cuman 4 tadi itu. Sholat 5 waktu, puasa, jaga kehormatan. Udahlah, taat sama suami selama perintah dia tidak untuk maksiat. Maka dia tetap berusaha taati suami. Ya berusaha, kenapa? Fokusnya surga. Orang itu bisa sabar. Saya ditanya, Mas Awan, gimana sih resepnya biar bisa sabar dalam hidup ini yang banyak sekali ujian-ujian? Kata saya, fokuslah pada surga. Niscaya engkau pasti akan bersabar. Kenapa? Karena kau menyadari surga dunia ini cuman sekejap. Dunia ini cuman sementara, sesaat. Sabar aja lah. Nanti juga kau akan masuk ke dalam apa yang kau jadi impikan itu, yaitu surga. Maka fokuslah kepada surga. Niscaya hidup ini kita pasti akan sabar. Uang iblis aja dikasih umur sampai kiamat, sabar kok goda kita. Tetap aja dia sabar. Masa kita kalah sabar sama iblis? Betul? Nah, maka kalau ada perempuan yang punya suami belum benar, atau sebaliknya suami punya istri kok istrinya ternyata bojo galak lah, cerigis lah, nyebai lah, jijik lah, komplit pokoknya, maka sabarlah, sabar dulu, jangan buru-buru, sabar. Kecuali apa Pak Ustadz? Kemaksiatan yang sudah membatalkan membatalkan akidah. Misalnya dia berbuat kesyirikan, dia tinggalkan sholat karena menganggap sholat tidak wajib, maka wajib cerai hukumnya, mutlak. Suami melakukan kesyirikan, keluar dari agama dia, karena sadar lagi orang syirik kan. Maka hal itu ketika suami sudah melakukan kesyirikan, kata para ulama, sudah tidak boleh lagi kamu bercampur dengan dia, karena sudah keluar dari Islam. Melakukan kesyirikan, tinggalkan sholat, kufur dia, tak boleh bercampur dengan dia.
sampai kemaksiatan seperti itu baru kita boleh minta cerai. Selama kemaksiatannya baru yang hal-hal yang masih ada tolerir secara akidah, maka bersabarlah untuk mengajak dia sampai Allah turunkan pertolongan. Ustadz, saya udah sabar 5 tahun gak berubah-berubah. Hidup pilihan ada di tanganmu. Gimana Pak Ustadz maksudnya? Hidup kan di dunia cuma sekali ya. Kecuali tadi tuh Mbak Dewi Suri mati, Suri hidup lagi. Hidup kan cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, maka jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali. Jangan sampai yang sekali ini kita nggak bahagia. Saya berkali-kali sampaikan ke teman-teman apa? Hidup ini cuma sekali, jangan mau memelihara kesusahan. Maka kalau kita mengalami kesusahan, langsung kita mikir kita harus segera bahagia lagi. Jangan kita tuh mau berlama-lama dalam kesusahan. Jangan mau. Misalnya cerai, terambang-ambang, ambing-ambing, pisah ranjang, nggak jelas antara status pernikahannya ini masih nikah atau enggak ya, karena udah pisah ranjang lama, dibilang cerai belum cerai, dibilang enggak cerai kayak orang cerai. Ini kan memelihara kesusahan. Udah dimantepin aja, kalau cerai cerai, kalau enggak ya rujuk gitu saja. Ya kan, jangan memelihara. Tinggal sama mertua, diomel-omelin terus. Ini kan memelihara kesusahan. Udah hijrah aja, pindah. Nggak diizinin Pak Ustadz, nggak ada urusan izin tidak izin, karena pindah rumah kalau sudah nikah hak kita mutlak. Orang tua udah nggak punya hak lagi nahan-nahan, menghalang-halangi. Tinggal pindah, selesai urusan. Jangan suka membiasakan memelihara kesusahan. Begitu. Terus. Ustadz, ini ada yang masuk dari WA. Ustadz mau tanya, kalau orang tua ngasih syarat bolehnya nikah harus punya rumah, bagaimana? Kelihatan mukanya langsung ketok nesu kabeh. Tidak harus. Itu kalau orang tua begitu tidak harus ditaati. Yang demikian itu tidak harus ditaati. Itu kayak pertanyaan gini loh, Ustadz ya, orang tua saya itu, ini kayak gini lah, orang tua saya itu menghendaki saya menikah, orang tua saya jadi wali buat saya. Padahal Pak Ustadz, saya ini perempuan, ini ngomong ini, saya ngomong akhwat, saya ini dulu lahir dari hubungan perzinahan bapak ibu saya. Maka saya tidak bisa berwali dengan ayah, kan gitu. Anak zina nggak bisa berwali dengan ayah. Tapi ayah saya maksa supaya dia tetap jadi wali nikah. Bagaimana Pak Ustadz? Tidak harus ditaati, kan itu melanggar syariat. Maka pergilah ke KUA, nikah dulu. Nanti perkara nanti ngulang nikah, itu kan sudah nggak dianggap nikah lagi, kan nikahnya yang dianggap yang pertama tadi. Ini kan cuman apa ya iklan lah gitu kan ya, iseng-iseng ya, nggak ada hukumnya, tuh nggak ada hukum, nggak berlaku hukum, sudah sah kok ngulang lagi, nggak bisa. Nah begitu maksud saya, gitu ya teman-teman. Maka nikah saja, nanti setelah itu baru formalitas. Silakan. Ya baik, selanjutnya ini ada 4 akhwat yang nasibnya hampir sama, Ustaz. Menanyakan mengenai tanggung jawab suami. Yang pertama, Ustaz, suami kan wajib memberikan nafkah lahir batin. Bagaimana jika sang suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istri? Contohnya tidak memberikan kenyamanan, ketenangan dan lain sebagainya. Kemudian bagus. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Kemudian terus, kalau sudah menikah ternyata suami nggak bertanggung jawab, nggak sholat, nggak kerja, itu bagaimana, Ustaz? Kok dipilih mungkin kepiye ceritane? Enggak sholat, enggak kerja. Loh kok bisa nikah sama yang kayak gitu ya? Mesti taruhnya dulu serampangan ya. Cuman seminggu kenal langsung nikah. Karepe iki pacaran setelah menikah. Nah, gara-gara nikmatnya pacaran setelah menikah, maksud dia adalah memahami kalimatnya Ustadz Salim Afilah ini, dia salah. Nikmatnya pacaran setelah menikah itu artinya sebelumnya ta'aruf dulu. Ta'aruf itu sudah kenal. Dia memahaminya apa? Ta'arufnya nanti aja, mengenal lebih detailnya nanti habis nikah, kan halal, bebas. Mau ngapa-ngapain juga bebas, ya kan? Mau koprol-koprol bebas. Oh, salah dia. Namanya ta'aruf, namanya aja ta'aruf. Ta'aruf kan sebelum nikah. Ta'aruf berarti sudah kenal dulu. Kok dia bisa salah pilih jodoh? Karena ta'arufnya keliru, salah. Itu karena kurang bimbingan biasanya. Itu ta'aruf begitu biasanya ya-yaan. Golek dewe, kurang bimbingan, kurang taklim, kurang ngaji dulunya. Taib, saya mau bahas yang tadi itu, yang nanyanya, Ustadz, kalau suami tidak bisa memenuhi kebutuhan batin, contoh misalnya impoten, contoh suami misalnya lemah syahwat, sama aja. Atau yang ketiga, suami nggak bisa memberi ketenangan batin, kasar, keras, terus ngomongnya sering ngunek-ngunek ke istri. Misalnya sidik-sidik wedok wedus, misalnya gitu kan ya. Wadus ngono ya. Memang sing wedoke sing salah, enggak tahu adus kok males adus, makanya dinaiki wedus. Terus pokoknya ngomongnya tuh kasar. Ya diomongke wedus tapi begini ditumpaki, kan aneh juga. Ya aneh laki-laki yang begini, kata Nabi itu aneh. Pokoknya kasar, tidak beri ketentraman,
istrinya mau curhat, Mas, aku tak curhat. Tadi aku lah langsung to the point wae. Rasanya kan gondok ya perempuan. Baru mau cerita kata suaminya, langsung to the point wae. Maksudmu apa? Itu kan gondok rasanya, sudah siap-siap mau curhat panjang lebar, disekak, suruh langsung ke poin. Itu kan dipaksa orgasme secara cepat, itu kan nggak enak. Nah, kan begitu bahasanya. Bagaimana begitu Pak Ustadz? Dalam Islam, ini saya ngomong ini fakta, ini beneran ya. Saya jadi mohon maaf kalau mas-mas di sini nggak terima, tapi ini sudah hukum Allah. Kenapa? Laki-laki yang demikian ini maka halal bagi perempuan untuk meminta cerai, dan perempuan itu tidak terkena hukum, tidak akan mencium wanginya surga. Karena kata Nabi jelas, wanita yang meminta cerai tanpa alasan uzur syar'i, itu catatannya gitu ya, tanpa uzur syar'i, minta cerai tanpa alasan uzur syar'i, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Nah, kalau ini kata para ulama termasuk laki-laki yang lemah syahwat, laki-laki yang dia tidak memberi kenyamanan batin karena dia mungkin kasar keras, maka dia boleh meminta cerai, menggugat cerai. Suami nggak mau dicerai, senjatanya gunakan khulu. Pertamanya kita minta ditalak, dia nggak mau talak, ya sudah malah khulu. Khulu malah lebih bagus. Kenapa? Masa idah cuman 1 kali haid. Khulu itu artinya gugat cerai dari pihak istri. Istri yang gugat masuk ke pengadilan, ke persidangan, ya sampai diputuskan, itu namanya khulu. Masa idahnya cuma 1 kali haid. Jeder sama hakim, saya putuskan gugatan diterima, statusnya jatuh perceraian. Jeder. Besoknya perempuannya haid, si wanita tadi itu besoknya haid selama seminggu, ya sudah, berarti masa idahnya cuma seminggu. Hari ke-8 sudah boleh nikah lagi. Pertanyaannya, siapa ikhwan yang hari ke-8 itu? Belum ada. Ya dia harus ikhtiar dulu, ikhtiar. Kalau sudah punya simpanan mencurigakan dia. Gitu. Jam berapa ini? Masih sampai jam 9. Oke, jawab cepat-cepat. Bismillah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang suami yang membiarkan seorang istri tidak menaati hak-hak Allah? Balasan terhadap suami bagaimana? Kemudian jika suami sudah paham dan istri sulit untuk taat, bagaimana solusinya? Kebalikannya. Maka kata Rasul menghibur para laki-laki, pahamilah perempuan itu tulang rusukmu. Hakikatnya tulang rusuk itu ya bengkok. Kalau kamu paksa secara keras, patah. Tapi ada sebagian di antara kalian yang bisa menikmati kebengkokannya sehingga kalian bisa nyaman dengan itu. Sehingga lambungnya, jantungmu itu terjaga karena adanya rusuk di sini, kan begitu. Nah, oleh karena itu maksudnya Nabi ini mengatakan bahwa kalau ada perempuan yang mengabaikan hak-hak Allah, itu tandanya kita, wahai para laki-laki suami, diperintahkan Allah memang untuk mendidik dia. Kan kita pemimpin, masa ngelihat kejahatannya makmum langsung dipenjara, gitu, langsung dipersekusi. Masa istri sendiri dipersekusi, ya kan? Masa istri sendiri dikejar-kejar di bandara, ya toh, pakai senjata tajam, ya kan nggak mungkin lah. Masa istri sendiri ya kan di demo, dipersekusi nggak boleh siaran lagi. Gitu ya. Mas Lukman gitu nah gitu ya kira-kira, paham ya? Nah, maka tugas kita menjadikan dia jalan ke surga. Maka saya bilang kalau 1 kali amalan dia, hak Allah yang tertinggalkan, terabaikan, tapi kita sabar menasihati dia sampai dia menunaikan haknya Allah 1, maka 1 pintu pahala jariah terbuka buat kita para laki-laki. Kita meninggal duluan, maka pahalanya terus ngalir. Istri meninggal duluan, kita bisa nikah lagi. Nggak ada hubungannya ya. Ya intinya adalah kalau istrinya melakukan kebaikan ditutup semua keburukan itu. Karena kita sabar menajak dia kepada ketaatan kepada Allah, maka pahala kita akan terus mengalir. Kita wafat, selama dia masih hidup akan terus mengalir. Punya anak-anak, ditularkan ke anak-anak yang ngalir terus ke kita. Maka istri juga pintu surga buat laki-laki. Assalamualaikum Ustaz. Apa kewajiban seorang suami terhadap istri yang bekerja atau wanita karir? Kemudian yang kedua, apakah istri boleh tidak taat pada suami jika seorang istri lebih dominan dari sisi ilmu, pendapatan dan pola pikir? Tidak boleh. Kalau akhwat-akhwat di sini insya Allah sudah sering ikut kajian Dr. Ferry Hana, ya. Beliau sering sekali ngasih nasihat Dr. Ferry Hana itu bahwa seorang perempuan, wahai kalian perempuan, sepintar apapun kalian, setinggi apapun kedudukan jabatan kalian, sekaya apapun harta yang kalian miliki dibanding suami,
maka surga kalian tuh tetap tunduk di bawah kaki suami. Karena emang sudah fitrahnya. Wah, laki-laki kok enak banget. Bukan. Hidup ini emang harus ada makmum, ada imam. Gak mungkin dua-duanya imam. Laki-laki ini fitrahnya memang memimpin, masa disuruh tunduk jadi makmum? Gak bisa. Pasti kalau laki-laki dipaksa jadi makmum karena perempuannya tadi wanita karir, lebih pinter dan sebagainya. Ini laki-laki akhirnya apa? Dia kan di rumah cuma diem kayak ketek ketulup meneng gitu. Maka si laki-laki itu pasti dia akan mencari makmum baru. Dia akan buka cabang baru. Kenapa? Yang siap menjadi makmum buat dia. Pasti gak mungkin tidak. Sejatinya laki-laki itu akan memimpin. Perempuan kalau sudah kegilaan dengan harta, ya sudah. Kadang-kadang nanti dia dibuat keras hatinya, berani sama suami. Terus pertanyaan saya, buat apa sih dapat harta malah masuk neraka? Buat apa S2 tapi durhaka masuk neraka tuh buat apa? Nggak penting. Yang penting kita itu masuk surga, gitu loh. Makanya ada pendapatnya Rocky Gerung yang ini bisa kita terima. Tapi kita nggak ngomong masalah akidah ya. Kata beliau apa? Saya tidak mau tunduk dengan kesarjanaan. Saya tidak mau tunduk dengan ijazah kesarjanaan. Artinya apa? Nggak peduli, yang penting kualitas, kata dia. Kualitas, yang penting itu kualitas, bukan pada gelar-gelarnya itu. Kualitasmu itu benar-benar jadi orang tuh berkualitas. Suami berkualitas, istri berkualitas, tahu tempatnya masing-masing. Begitu. Ya, Ustaz. Pertanyaannya agak horor tapi ada namanya. Disebutkan aja dari Mbak Lisa. Bertanya, Ustadz, ketika seorang suami akan melakukan poligami, apakah calon istri kedua dapat disebut sebagai pelakor? Kemarin ada umahat yang protes dengan saya. Dia ngomong begini ke saya, nggak bisa Ustadz, yang namanya pelakor itu kalau perempuan itu istri kedua, lalu setelah nikah sama si suaminya memerintahkan suaminya menceraikan istri pertama, itu namanya pelakor. Kalau dia tidak memerintahkan suaminya untuk menceraikan istri pertama, berarti dia bukan pelakor. Begitu kata dia si perempuan ini. Ya terserahlah dia ngomong apa, itu terserah. Saya bilang pada prinsipnya bagi saya adalah poligami memang hak suami. Ya, tapi jangan sampai hak suami ini digunakan untuk senjata ke istri. Oh, ingat lo ya, istri itu harus taat sama suami. Maka biarkan saya poligami, biarkan saya nikah lagi, kamu harus taat, kamu harus nurut. Ini syariat Allah. Tidak boleh suami begini. Ini namanya suami semilikiti. Suami main seenak-enaknya. Segala sesuatu harus pakai adab. Nikah pakai adab, poligami pakai adab. Kalau nggak pakai adab namanya biadab. Maka harus pakai adab. Jangan sampai kamu meniat poligami, suaminya istrinya dipaksa-paksa. Dipaksanya itu ikhlas terpaksa, itu kan gak enak banget. Ikhlas terpaksa gak enak. Contohnya apa? Suami diam-diam nikah lagi. Sudah diam-diam nikah lagi baru terus ngomong sama istrinya. Dipaksa supaya kamu nerima, kan gak enak. Itu cara pertama. Cara kedua, suami terang-terangan tapi sudah punya inceran. Inceran ini sudah punya ya bidikan, target DPO-nya ini, orangnya ini kan. Sama dia, terus dia udah kenalan, si ikhwannya udah ta'aruf dulu, terus baru belum nikah nih, terus dikenalkan ke istri pertama. Ya itu nggak enak banget rasanya. Perempuan pasti nggak enak. Yang bener gimana Pak Ustadz? Ya yang bener itu nyari bareng. Paling bagus istri nyari lah buat suaminya, istri yang nyariin. Dapatnya nenek-nenek, terimalah. Dapatnya jandananya banyak, terimalah. Tapi syaratnya tadi, yang penting kau lurus tuh niatnya. Kamu tuh poligami niatnya apa sih? Saya heran tuh orang tuh niat poligami itu apa sih? Mau syahwat atau apa sih? Orang kok hidup mau syahwat. Memang kita tuh hidup punya syahwat. Tapi kalau cuma fokusnya ke syahwat, berarti iman kita tuh baru sekitaran kemaluan. Kalau ada orang jijik sama poligami karena katanya, dasar ustadz selangkangan. Orang sampai bilang ustadz selangkangan, berarti emang pikiran dia itu baru seputar selangkangan. Iman dia itu, kan orang kan perspektif kan sesuai dengan apa yang biasa dia lihat. Kalau orang menuduh orang lain selangkangan, berarti emang orang ini biasa nyepep, biasa bokep, sehingga ngeliat orang lain itu selangkangan. Kan begitu kata Ustadz Felix. Ini Ustadz Felix yang ngomong. Iya kan, kita masuk ke resto langsung kita lihat apa yang mau kita makan. Itu kan gambaran beliau ngasih begitu. Sesuai dengan perspektif kita. Ada orang melihat dari menunya, ada yang lihat dari harganya, ngelihat dari romantisnya. Itu perspektif yang dibangun dia sebelum datang ke situ. Nah makanya hidup tuh jangan syahwat. Saya tuh kadang-kadang ada, Ustadz gimana ya, saya udah nggak tahan dengan syahwat menggebu-gebu.
Ya Allah, saya tuh kadang-kadang tuh, apa kita nggak bisa mengekang syahwat? Kalau kita tuh beriman, bertakwa, kita dekat dengan Allah dan Quran, syahwat tuh kita bisa pites gitu. Tapi ketika sudah halal, ya kita nggak masalah, bebas. Tapi ketika masih haram semuanya itu, piteslah syahwat itu. Dalam genggaman syahwat itu, kita ini laki-laki, jangan lemah. Jangan kita anggap syahwat itu kayak batu kripton. Ketika Superboy, Superman ketemu batu kripton langsung lemah. Masa ngelihat akhwat langsung bersahwat? Apa itu? Iya, saya ngeliat laki-laki macam apa begitu sama syahwat kayak gitu. Ikhwan bakwan itu. Iya, itu bukan ikhwan ya, bakwan itu. Syahwat tuh dipegang gitu loh. Nah, makanya kalau pas kita sudah poligami, bukan syahwat yang dicari. Syahwat tuh boleh, syaratnya uzur. Istri pertama ada masalah dengan kemaluannya, dengan reproduksinya. Misalnya dia kena herpes genital dan sebagainya, takut menular. Dia kena AIDS misalnya, nggak bisa berhubungan dengan suaminya, otomatis diceraikan, nggak mungkin, kasihan, tinggal tunggu matinya kan begitu. Maka si suami boleh poligami, boleh nikah lagi karena urusan ini boleh, nggak masalah. Justru ketika istri pertama mengikhlaskan suaminya nikah lagi, dan mungkin istrinya sudah punya rekomendasi, Mas, itu saya punya teman yang masih jomblo, nikahi teman saya, tolong dia. Maka pahalanya selama si istri kedua melayani suaminya akan mengalir terus kepada istri yang pertama. Istrinya wafat, selama istri kedua masih hidup, selama dia melayani suami, pahalanya terus ngalir ke istri pertama. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi tujuan kita, niatnya apa? Makanya Rasul tuh nikah dengan janda-janda, nggak ada urusan mau muda, mau nggak ada, bukan di situ. Rasul tuh fokus pada tujuannya nikah poligami itu apa? Tujuannya. Maka jangan karena syahwat. Ini saya selalu pesan, jangan syahwat lah. Lurus benar-benar nih. Karena kalau syahwat sudah binasa itu rumah tangga. Poligami pasti rusak kalau karena syahwat. Jadi fokus karena ibadah, kita mau nolong orang. Dia mungkin janda, anaknya banyak. Dia bertahun-tahun menjanda. Mungkin dia sedih selama ini, menunggu-nunggu jodoh, nggak dapet-dapet. Nah, kita hadir sebagai pahlawan di situ. Kan gitu kan. Menyelamatkan janda-janda yang bertebaran melata di mana-mana. Itu kita. Gitu. Ambil tuh gelar Abu Janda, gitu. The real of Abu Janda tuh yang begitu, yang punya istri janda-janda dan menyantuni janda-janda, itu baru Abu Janda. Semoga itu bukan pamer ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau seorang suami menikah sedangkan baru mu'alaf, ini maksudnya mungkin seorang ikhwan menikah sedangkan baru mu'alaf, apakah boleh seorang istri mengajari suaminya seperti mengajar sholat, membaca Quran dan lain sebagainya? Boleh. Dari Mas Ebit. Mas Ebit mana? Anda mu'alaf atau gimana? Kalau iya tak kasih buku, kalau enggak jadi. Jangan dipaksa mu'alaf ya. Anda harus mu'alaf. Oh, nggak bisa. Saya sampaikan ya, di Yogyakarta yang saya pernah sampaikan kisah udah lama banget ya. Seorang ikhwan akhwan. Nah, si ikhwannya itu ya mu'alafan gitu ya. Terus pacaran mereka itu 4 tahun ya. Kemudian si ikhwannya ini niat untuk masuk Islam, mau tobat, siap mau dibimbing istrinya. Setelah nikah ternyata si ikhwannya ini sudah mu'alaf, pacarannya tuh lama 4 tahun. Giliran sudah nikah, umur pernikahannya cuma 2 bulan. Jadi pacarannya 4 tahun, umur pernikahannya sekitar 2 bulan. Apa alasannya? Karena si suaminya itu ketika janjinya dulu katanya kalau setelah nikah mau diajarin ngaji dan sebagainya. Oh, ternyata si suaminya itu gengsi, tengsin. Dulu ngerayu-ngerayu, giliran sudah nikah diajarin, gengsi. Masa cewek yang ngajarin, masa istrinya. Nah, si istrinya juga nggak sabar. Ini dua-duanya salah juga. Istrinya nggak sabar, kasar ngajaknya karena mangkel. Suaminya itu telah membohongi kan, katanya mau hijrah malah nggak hijrah. Istrinya jengkel. Contoh, katanya dia cerita, si suaminya itu misalnya lagi mainan HP gitu ya, misalnya buka-buka HP gini kan ya. Lalu istrinya datang bawa Quran. Tahu-tahu Qurannya diletakkan di atas HP-nya. Jadi dia megang HP, Qurannya taruh di atasnya. Nih Mas, baca nih, baca. HP aja. Suaminya marah. Akhirnya Qurannya dilempar. Sampai Qurannya dilempar, perempuannya langsung lari ngambil Quran, langsung dicium-cium. Dinding mbak, dinding. Oh, dicium-cium. Kan gitu kan, cium-cium. Nah dari situ akhirnya nggak tahan. Kelihatan suaminya makin dia kesel, makin dia nggak terima dengan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka bercerai.
Nah, itulah dia kalau nikah sama mu'alaf yang belum menundukkan nafsunya, dunianya. Maka kalau jadi mu'alaf yang sungguh-sungguh, bukan karena syahwat, karena mau menikahi wanita muslim. Rusak rumah tangga Anda sendiri yang rusak. Hidup cuma sebentar kok dibikin susah. Gitu kira-kira. Ustaz, bagaimana jika suami meminta istri membantu pekerjaan suami atau mengambil bagian pekerjaan dari usaha suami? Kemudian bagaimana jika suami meminta istri bekerja di perusahaan atau instansi untuk mencukupi kebutuhan? Dari Mas Gatot. Suami yang soleh punya sifat yang namanya dayuts. Ya, jangan, maksudnya dia tidak bersifat dayuts. Ya, dayuts itu kan orang yang tidak punya rasa cemburu. Maka dia tidak dayuts. Kalau si laki-laki kok nyuruh istrinya kerja-kerja di instansi, apalagi berbaur laki perempuan, pertanyaan saya, di mana rasa kecemburuan dia? Seorang laki-laki mestinya dia langsung berpikir, saya yang harus kerja. Istri kalau udah nikah tuh pasti muncul rasa cemburu. Kita tuh kan mesti cemburu ya kalau ada istri kok ngobrol-ngobrol sama laki-laki, kelihatan akrab gitu, bisa ketawa ketiwi gitu kan, laki-laki mesti cemburu. Nah, maka jangan sampai istri kok dibiarkan kerja berjibaku, ketemu laki-laki, ketawa ketiwi, termehek-mehek, ngesot-ngesot. Jangan sampai kita itu gitu. Kita yang kerja, ya. Terus kalau memang kepepet, memang memerintahkan istri untuk kerja bantu nafkah suami, boleh, tapi yang tetap menjaga izah kehormatan. Karena wanita solehah itu kan dua tadi. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia itu satu taat kepada Allah, dua menjaga kehormatan. Ketika suaminya nggak ada, dia sudah jaga kehormatan. Malah kita buka-buka pintu kehormatannya sama laki-laki lain. Jangan, biarlah dia kerja di rumah yang kira-kira tetap terjaga kehormatannya. Misalnya jadi sista-sista, boleh silakan. Ya, kalau laki-laki kan jadi agan-agan, laki perempuannya jadi sista. Maksudnya apa? Jadi reseller lah, ya, jualan online lah, silahkan, nggak apa-apa, tapi terjaga kehormatannya di rumah. Nah, begitu. Perempuan sebenarnya enak loh di rumah, nyantai-nyantai, bisa tidur sewayah-wayah, terus bisa ngaji sewayah-wayah, bisa sholat sewayah-wayah, nggak terkekang oleh aturan-aturan perusahaan. Enak di rumah itu. Kulit tambah putih, lama-lama nelungsungi, enak gitu. Apa itu yang nggak enak aja? Masya Allah. Udahlah, lanjutin Mas. Ini agak nggak mutu tapi tetap saya tanyakan Ustaz buat nambahi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak akhwat mau bertanya, kalau bekerja di tambang batu bara itu hukumnya halal atau haram? Loh, kerja di tambang batu bara halal apa haram? Lah emang kerjanya ngapain? Kok aneh sih pertanyaannya? Nggak usah dijawab itu. Ya bingung jawabnya. Jelas-jelas pekerjaan yang halal. Sebenarnya pekerjaan itu halal atau haram itu tergantung proses, ya, tergantung proses. Jualan teras geprek aja bisa haram kok. Loh, kok bisa haram? Gimana Pak Ustadz? Jualan ayam geprek itu halal. Ternyata prosesnya dia tidak peduli ayamnya dari mana. Misalnya loh ya, ayamnya dari mana? Ini ayam tiren atau dulu ayamnya ayam sembelihan. Ayam tiren itu ayam mati. Lah kalau dia kulaannya nggak peduli dasarnya asalnya dari mana, pokoknya yang penting dapat stokan ayam, nggak boleh. Harus tahu betul ayam ini dari mana asalnya. Bisa jadi haram nih usahanya gara-gara nggak peduli dari mana dia dapatnya ayam, kayak gitu ya. Nah, gitu. Jangan cuman ya Allah ayam sorry gimana? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi berproses. Dua terakhir Ustaz. Ustaz, apakah dalam urusan jodoh wanita hanya bisa menunggu? Jika perlu usaha, apa saja usahanya? Pertanyaan klasik ya. Seperti yang dilakukan Khadijah. Udah gitu sajalah. Terus pertanyaan berikutnya. Lakukanlah seperti yang dilakukan Bunda Khadijah. Boleh duluan. Ngelihat ada ikhwan ganteng, hajar, sikat gitu. Cari mak comblang. Begitulah, nggak apa-apa, maju. Untung-untungan lah. Dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, maju lagi, ikhtiar lagi, gitu dong. Terus. So. Ini bukan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau minta doa untuk kawan saya yang lagi kritis di rumah sakit. Dokter memvonis hidupnya tinggal 1 pekan lagi. Namanya Muhammad Ilham Pangestu. Sebagai penutup dari saya,
Dulu ada seorang yang divonis oleh dokter umurnya tinggal sebulan. Ini kisah nyata di Jakarta. Gara-gara jantungnya bocor sudah sampai lebar luar biasa. Lalu ketika sudah divonis begitu jantungnya bocor, maka dibawa ke Singapura karena di RSCM Jakarta sudah nggak bisa menangani, bawa ke Singapura. Dari pihak rumah sakit Singapura mengatakan bapak ini umurnya kurang lebih sekitar 3 bulan. Karena dibilang tinggal 1 pekan, tapi kata di sana itu kisah ini umurnya tinggal 3 bulan. Bapak itu lalu pulang ke Indonesia, seorang kaya raya ini tinggal pulang ke Indonesia. Apa yang dilakukan? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah jelas kematian di depan mata, maka dia akan melakukan banyak hal-hal yang dulu nggak pernah dilakukan. Apa yang dilakukan? Selama ini dia pergi ke mall-mall, dia pingin ngerasain pergi ke pasar tradisional kayak apa. Dia ajak asistennya dengan kursi rodanya turun dari mobil lalu jalan ke pasar tradisional. Tiba-tiba sampai di situ bapak tadi bilang begini, ten, asistennya dia, ten, berhenti ten. Ya sebut aja kan asistennya, ten, berhenti ten. Kenapa? Di depan dia melihat ada orang penjual daging, dipotong, dipisahkan tulangnya dibuang ke selokan depan sebelahnya. Itu tulang dibuang di situ. Di situ ternyata ada nenek-nenek yang jongkok mengambil tulang-tulang. Diperhatikan sama bapak ini, kenapa ngambilin tulangnya? Kan udah dibuang. Dideketin, deketin dia. Dideketi. Ditanya, "Nek, tulang itu buat apa, Nek?" Lalu kata si nenek tadi, "Ini buat saya makan sehari-hari sama cucu saya," kata dia. Sama cucu? Iya, anak saya punya anak dititipin ke saya karena dia pergi. Saya mengurusi 3 anak yatim bersama dengan saya, kata itu. Jadi Nek, makanannya tulang? Iya, tiap hari saya makan tulang. Alhamdulillah bisa makan. Maka si bapak yang kena jantung bocor dia katakan, "Wahai bapak," yang si penjual dagingnya, "Pak, tolong ya Pak, mulai hari ini jatah nenek ini 2 kilogram daging. Tolong jatah, saya yang bayar. Tiap bulan saya yang bayar. Pokoknya tiap hari biarkan nenek ini kesini, jatah ambil 2 kilogram daging." Masya Allah. Tiap hari 2 kilo pernah ya kelempokan. Tiap hari 2 kilo. Tapi justru dengan 2 kilo dia bisa sedekah ke pemukiman dia di pemukiman kumuh. Dia sedekah ke sebelahnya. Semuanya satu kampung kerataan dapat ngerasakan daging. Yang biayai siapa? Bapak tua tadi. Singkat cerita, bapak ini sudah menjelang di 3 bulan itu. Ini udah 3 bulan, kok belum mati ya kita? Oh iya, dicoba lagi, belum mati Ten. Ini udah 3 bulan lewat, kok kayaknya malah tambah seger, bisa berdiri dari kursi roda. Yuk kita ke Singapura lagi yuk. Ke Singapura lah mereka cek, diperiksa sama si dokternya, CT scan. Ketika diperiksa, kaget si dokternya. Bukan masya Allah, haleluya. Kaget dia. Masya Allah, apa? Kata dokter spesialisnya, haleluya, puji Tuhan. Pak, Anda berobat di mana? Kok bisa jantungnya yang bocor tuh rapat semuanya? Pak, Anda berobat di mana? Masya Allah. Yang benar? Iya benar. Anda dulu kan bocor. Iya betul, udah bocor. Ini gimana? Anda ini, Masya Allah, ini keajaiban katanya. Ini keajaiban. Jadi jantungnya yang bocor tuh betul-betul sudah rapat lagi. Maka ternyata Allah telah memberikan dia kesembuhan. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan sembuh? Kira-kira karena apa? Cerdas sih. Karena sedekah, amalan sedekah. Saya pernah ngomong gini, tanya ke ibu-ibu, "Karena apa Bu?" "Ditempel daging Pak Ustadz." Ibu-ibu kayak koplak-koplak ya loh. Bukan ditempel daging Bu, karena amalan sedekahnya jantungnya rapat lagi gitu loh. Masya Allah. Makanya dikatakan itu kan dawu mardoku bisadaqah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Nah, Masya Allah, buah dari sedekah itulah dikasih kesembuhan. Teman tadi yang datang yang nulis tulisan itu sampaikan ke temannya tadi, sebelum wafat, hitung aja anggaplah tinggal sepekan lagi. Kalau dia masih bisa ngomong-ngomong, masih bisa berkata-kata, coba dia ingin beramalan apa, amalan terakhir dia. Punya harta barangkali, harta yang paling dicintai apa? Sedekahkan. Kalau harta yang paling dicintai adalah tarufannya, ya sedekahin ke temannya itu.
Kalau dia punya harta yang dicintainya motor, sedekahkan motornya. Kalau dia punya mobil, sedekahkan mobilnya. Kalau dia punya baju yang bagus, sedekahkan. Pokoknya menjelang wafat itu sudahlah, sedekah semua, sedekahkan semua. Kan begitu kata Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kalau diizinkan hidup walau sesaat di dunia ini, maka niscaya yang amalan pertama dilakukan apa? Sedekah. Ya sudah bang, sedekah saja sudah. Siapa tahu di situ justru ada peluangnya dua. Satu, kalau sembuh beneran, kalau wafat dikasih dia jalan pahala yang banyak. Insya Allah dimudahkan nanti siksa kuburnya dan sebagainya. Sedekah yang membuat iblis itu stres seperti orang badannya digergaji. Kenapa? Karena sedekah itu menjadi benteng antara seorang hamba dengan neraka jahanam. Bagaimana dia masuk neraka? Ada benteng tembok besar yang itu adalah amalan sedekah dia. Allahu a'lam bishawab. Ya kita juga berdoa buat si teman ini, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbanas athibil ba'sa isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Itu ya Mas, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah mbak-mbak akhwat awak di sini menjadi akhwat yang taat. Karena taat itu pasti membawa kenikmatan. Suami akan menjadi sangat spesial di mata Anda ketika Anda taat. Kalau Anda tidak mentaati, maka suami pun akan semakin bangkit kesombongannya dan semakin keras hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.